Ya, dari Mahagita Band. Waduh, Mahagita Band ini terkenal viewer Instagramnya, viewer YouTube-nya menakutkan. Nah, kita sambil menunggu juga ada Bapak Vicky Satari dari Ketua ACCN Indonesia City Creative Network Indonesia yang sekarang juga menjabat sebagai staf khusus mantan Menteri Koperasi dan UMKM. Oke, awal ini kita akan ke kita ke Mbak Hapsoh dulu deh. Assalamualaikum Mbak Hapsoh, saya panggilnya Mbak Heps biasanya. Ya. Halo, Assalamualaikum Mas Cesar, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Heps? Sudah lama nggak ketemu, 2 hari kayaknya. 2 hari. Sudah 2 hari gitu ya ketemu. Rupanya kita sering ketemu juga. Nah, saya langsung aja biar nggak bertele-tele nih. Ini judulnya kan clear. Kapan joget lagi? Oh ya sorry, sebelum itu buat teman-teman peserta, audiens yang memang pengen bertanya, kalau bertanya secara langsung silahkan ditunggu dulu, tapi kalau misalkan sudah gatel tangannya silahkan diketik di chat, nanti saya akan mulai membacakan kira-kira komen dan pertanyaan yang menarik akan saya bacain. Oke, ke Mbak Hapsoh balik lagi, kan judul Zoom webinar ini adalah kapan joget lagi? Prospek bisnis pertunjukan di era new normal. Nah, betul. Mbak Hapsoh sebagai pelaku di dunia kreatif dan juga sebagai ketua Surabaya Creative Network, mungkin bisa ngasih beberapa pemaparan, Mbak. Apa sih kabar industri ini? Akan menjadi hal yang menarik lagi kah ke depannya atau memang ya udah ditinggalin aja gitu atau gimana? Oke. Mbak Hapsoh, ruang dan Zoom saya serahkan. Jadi mungkin kita akan sharing-sharing ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hapsoh Mubarak, saya Wakil Ketua Kadin Surabaya, bidang industri kreatif dan startup. Jadi memang industri bisnis pertunjukan ini agak unik ya. Jadi istimewanya seni pertunjukan ini adalah yang melestarikan seni dan budaya. Jadi kebudayaan, kearifan lokal. Sebagian besar di Indonesia ini masih bertumpu pada seni pertunjukan. Tari, teater, drama, parade, semuanya dari situ tuh. Nah, tetapi ketika COVID ini, tiba-tiba semuanya menjadi stop. Bahkan kalau di Surabaya, kita kalau Mei gitu, kita biasanya udah parade bunga, kita ada berbagai macam acara, band-bandan anggota balai kota gitu kan. Nah, itu menjadi jadi nggak ada gitu kan. Nah, saya pribadi adalah pelaku dari pertunjukan. Saya sudah 20 tahun di dunia teater sampai hari ini. Alhamdulillah masih bertahan dan entah tahun ini. Mungkin saya bisa share screen. Saya share. Wah, ini lebih clear lagi itu judulnya. Ora duwe ODP, ora duwe panggung. Jadi kalau mungkin panggung saat ini bisa kita bilang di digital. Digital juga panggung. Terus media apapun bisa kita pergunakan. Tinggal bagaimana teman-teman ini bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Jadi saat ini kalau mungkin ini perkenalan simpel aja. Sekarang ini sudah tidak lagi 16 subsektor, tetapi sudah ada 17 subsektor. Dengan menteri yang baru, Mas Tama, Mas Menteri, dulu itu aplikasi dan pengembangan itu ini lupa saya enter ini. Aplikasi dan pengembangan dan permainan itu jadi satu sektor, sekarang dibedakan. Karena permainan ini juga ada saat ini berkembang board game. Nah, seni pertunjukan ini sebenarnya beririsan dengan beberapa sektor yang lainnya. Ya kan? Seperti musik, terus seni rupa, DKV untuk artistiknya gitu kan. Ini adalah industri kreatif atau perekonomiannya yang kita sebut dengan aircraft, itu adalah bentuknya tuh emang saling beririsan dan emang marwahnya itu harus kolaborasi, nggak bisa berdiri sendirian. Fashion tanpa disupport oleh teman-teman video, teman-teman fotografi, tanpa disupport dari teman-teman periklanan juga tidak akan maksimal. Ya kan?
Periklanan juga sama sektornya. Jadi ini kita semua itu beririsan. Jadi ketika pandemik ini menyerang, yang diserang adalah semua. Jadi pinter-pinterannya kita lah, gimana kita berkarya gitu ya. Nah, seni pertunjukan sebagai motor utama pelestarian seni dan budaya Indonesia. Di Candi Prambanan sudah tidak ada sendera tari. Terus parade teater di Cak Durasim tidak ada tahun ini. Lalu kemudian tari-tari yang biasanya selalu ada, cross culture semuanya menjadi tidak ada tahun ini. Lalu akan seperti apa? Nextnya akan bagaimana ini? Jadi untuk pelaku seperti saya ya panggung itu adalah ruang kosong, benar kata Mas Eko Suprianto. Kita harus mengisinya dengan karya. Kondisi seni di Surabaya, wah ini pasti yang berkecimpung di dunia seni pertunjukan ini agak sepakat ya. Adalah hidup segan mati tak mau. Kita mau hidup itu juga kita biasanya di kota industri Surabaya ini. Tapi kalau mati kita nggak mau, ini passion nih. Kota Surabaya kota industri, apakah untuk industri kreatif juga? Kita punya Sri Mulat, teman-teman. Kita punya gedung Sri Mulat yang sekarang sudah nggak tahu jadi apa, udah ditutup, tidak bisa dipergunakan kembali. Kita tuh selalu ada acara musik, joget is life kalau saya bilang mah ya. Kayak Nabi materi kita setelah ini ada Mas Jagat, ngeri sekali kalau Mas Jagat ini lagi nyanyi itu fansnya itu udah saya pingsan-pingsan sambil teriak-teriak gitu. Terus juga ada tari remo. Tari remo ini adalah memang kalau dilihat juga bukan khas banget sih. Cuma ini sudah menjadi suatu budaya bahwa semua acara resmi di kota Surabaya harus diawali dengan tari remo. Kita juga memiliki ludruk. Ludruk sendiri itu adalah salah satu kesenian khas di mana semua pemainnya adalah laki-laki. Kalau jadi ada pemeran perempuan, bukannya mereka ngambil pemeran perempuan, tetapi si laki-laki ini jadi perempuan. Terakhir kelompok ludruk yang masih eksis itu ada di Wonokromo. Sekarang mereka sudah tidak beritu lagi, tidak berkarya karena ya itu tadi tergerus oleh zaman. Adaptasinya bagaimana, ya kan? Itu juga menyerang dari teman-teman yang melakukan seperti pementasan yang masih konvensional, memang rasanya berbeda. Ambience-nya memang berbeda, soul-nya itu memang berbeda. Kita nggak bisa yang namanya transfer perasaan, kita nggak bisa transfer emosi gitu kan. Nah, tetapi industri tetap industri. Kalau nggak ada panggung, ya tetap kita harus tetap berkarya. Gitu kan? Jadi ini yang kita rasakan. Panggung bukan hanya tempat untuk tampil. Interaksi antar penampil dan penonton menjadi salah satu daya tarik. Kenapa harus nonton konser? Rasanya kayak ada energi gitu. Kata penonton tuh kayak ada transfer energi gitu. Kalau orangnya semangat gitu, pasti kita ke bawah. Seperti itu. Ini Just Traffic ini acara tahunan. Nggak tahu, nanti coba kita tanya Mas Jaga juga tuh, siapa tahu ada bocoran. Apakah tahun ini tetap ada, karena Just Traffic adalah salah satu konser musik yang cukup ditunggu-tunggu. Salah satu kayak kalau penyanyi udah salah satunya tampil di Just Traffic, udah oke nih. Udah kayak satu step milestone-nya udah lewat tuh. Kemudian pandemik per Maret, seluruh kegiatan yang mengumpulkan massa dibatalkan, konser, pentas tari, teater, parade budaya dipastikan berhenti. Saya pribadi, saya berkaryanya di Teater Alik Surabaya. Seharusnya bulan April kemarin kami melakukan pentas tunggal di Balai Budaya, seperti kami lakukan 2 tahun yang lalu. Tetapi dengan sangat terpaksa memang harus dibatalkan. Dibilangnya ditunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Sampai kapan? Entah. Sedangkan di dalam satu pementasan teater itu
ada yang namanya makeup artist, ada yang namanya aktor, ada yang namanya penata musik, ada yang namanya penata lampu. Di mana mereka juga berkarir sendiri-sendiri. Nah, itu nasibnya mereka gimana tuh? Nah, ini jadi kalau pada saat pandemi seperti ini kayak dikasih uji coba tuh sama Tuhan tuh. Nih, kamu gimana kita survive sendiri nih. Yang MUA akhirnya lari ke TikTok bikin konten-konten, yang penata musik jadi bikin musik-musik untuk kemudian di-share di YouTube atau di media yang lainnya gitu kan. Yang penata lampu mungkin bisa bikin video seperti apa. Tapi monetisnya bagaimana? Gitu kan? Itu pun juga kita masih meraba-raba teman-teman. Saya sendiri juga pelaku di YouTube, di animasi. Ya emang lama, kita butuh riset pasar, kita belum memperkenalkan konten. Padahal pada saat pandemi seperti ini, seluruh kegiatan menjadi seperti ini, daring. Orang itu jadi lebih sering lihat di laptop, orang itu jadi lebih sering buka HP, scroll. Saya itu kalau sore, habis maghrib, yang live di IG itu pasti minimal 10 orang tuh. 10 orang baru live IG. Akhirnya semuanya online KB. Ini salah satu, ini ada satu atap fest yang diprakarsai oleh Mas Tesar dan teman-teman di satu atap. Kemarin Mei ya Mas ya, 30 sampai 31 luar biasa sekali. Siap. Ada berapa band lokal, ada band nasional Mas? Ada 9 band lokal dan 3 band nasional. Nah, ini mencoba bagaimana teman-teman di industri musik bagaimana tetap bisa menikmati, tetap bagaimana tetap merasakan festival, dan mencoba untuk bagaimana tetap kita tiketkan. Kenapa? Yang namanya pemusik, Josek butuh bayar listrik ya. Podo kayak nonton YouTube, tetapi tetap berbeda lah. Kita cobalah kita live gitu kan, sambil kita terus mencari regulasinya seperti apa. Teater Koma juga melakukan hal yang sama tanggal 27 sampai 28 Juni kemarin, melakukan pentas secara online. Mereka juga mentiketkan. Teater Kaki Langit dari Surabaya juga melakukan itu. Tapi ada yang beberapa yang masih free, ada yang sudah mentiketkan. Tetapi kan kita harus menemukan sebuah regulasi. Nah, tentu nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ketika nanti ada Kang Vicky. Jadi kita ngobrol nih, kalau dari pemerintah ini pandangannya bagaimana nih? Apakah ada kebijakan? Ataukah ada bocoran-bocoran? Semuanya sekarang jadi online. Semuanya sekarang kita bisa tonton, jadi kita dari handphone kita bisa nonton segalanya nih. Tapi memang saya yakin pendapatan juga tidak bisa maksimal. Beberapa teman-teman juga ada yang ngamen di YouTube pakai nyawer, pakai apa? Scan QR ya. Scan QR, terus nyawer, langsung nyawer dari GoPay atau dari OVO atau dari apapun, tinggal nyawer. Tapi apakah bisa mendapatkan pendapatannya menjadi maksimal? Saya pribadi tidak yakin, karena lagi-lagi seperti mengamen. Tetapi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kita harus tetap bergerak. Seperti itu teman-teman, kita harus tetap berkarya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Wah, udah pasti nih, nomor 1 bertahan hidup nih. Gimana nih bertahan hidup ya? Yaitu tadi kita lakukan berbagai macam. Kita bikin festival online, kita bikin nyawer-nyawer, kita jualan, kita live di IG, kita live di YouTube, kita kasih QR code, biar di scan, penonton kalau baik silahkan transfer gitu kan, scan 10.000, 20.000. Kalau kata orang Surabaya, kalau kata orang Jawa, paring-paring. Kolaborasi, itu nomor 1. Jadi solusinya mau nggak mau memang cuma kolaborasi ini menjadi seperti kata-kata yang sudah overuse, tetapi masih tetap harus kita lakukan. Dunia industri pertunjukan tidak bisa bertahan sendirian, harus bareng-bareng nih sama-sama sektor kreatif yang lainnya. Yuk bikin sesuatu yuk. Aku punya ini nih, aku punya pementasan nih, monolog. Teman-teman yang musik, support ini, support. Cobalah kita berkarya bersama. Duitnya gimana? Wallahu alam ya. Wallahu alam, seperti itu tadi.
Tapi kita bisa melakukan suatu terobosan-terobosan. Kita tidak boleh, nggak ada panggung, nggak ada panggungnya, udah nggak mau berkarya lagi. Udah nggak bisa bikin event, nggak mau berkarya lagi, gitu kan. Media sekarang banyak banget, perbanyak konten. Media untuk publikasi banyak pilihan. Media untuk apresiasi banyak pilihan. Ada YouTube, ada yang punyanya MTech itu apa ya namanya? Apa Sar tahu nggak yang punya MTech tuh? Ciptaan Indosiar gitu, selain YouTube. Lupa Pak. Ya, itu ada banyak banget. Bahkan di Surabaya ada movie untuk kita nonton film indie. Ada yang juga yang dari musik juga. Nah, terus kita mau nggak mau kita harus ada new networking. Kita perbesar jaringan, menemukan peluang kolaborasi yang baru. Mau tidak mau. Jadi kalau memang mau dibilang industri pertunjukan dari segi teater, tari, musik tradisional, sebelum pandemik aja udah hampir mampus. Apalagi setelah pandemik. Mungkin ini adalah ngetin kita, para pelaku nih, bahwa kita nggak boleh nih masih nggak digratisin nih, masih disuruh bayar 25 juta nih. Balai Pemuda masih harus bayar 8 juta nih yang barat nih. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan zaman, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, lalu kemudian kita menciptakan sebuah konten-konten, kita menciptakan sebuah karya-karya kolaborasi, kita kerjakan bareng-bareng di Surabaya ini. Apalagi di sini juga udah kita bikin webinar ini aja keroyokan. Ada Kadin, ada Kabar Bisnis, ada SCN, kita ajak teman-teman dari ICCN, kita ajak teman-teman yang ada di sini, yuk kita bikin something, yuk kita bikin sesuatu, yuk, seperti itu. Coba kita bikin suatu pementasan bareng-bareng. Jadi pandemik ini harus dilawan bareng-bareng. Nanti mikronya gimana nanti sama Mas Jagat, lebih seru lagi saya yakin. Nah, matur nuwun, seperti kata Titik Puspa, panggung adalah karya cinta, berarti seni adalah cinta. Bila penonton bahagia, berarti aku telah memerlukan cinta kepada mereka. Matur nuwun, saya Afsa Mubarak. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing. Wah, keren. Menarik sekali perspektifnya Mbak Afsoh. Cuman saya pengen tanya nih Mas. Saya sebelum membacakan pertanyaan dari peserta yang lain yang dari tadi kayaknya masih absen. Hadir ya. Saya tahu. Rame nih dari Palembang juga ada, Riau juga ada. Dari Banjarmasin, dari Medan ada. Gila ini forum internasional. Dari Bandung, macam-macam ya. Yang saya pengen tanya ini Mbak Afsoh. Ini kan berarti secara community SCN itu kan menaungi dua stakeholder berbeda, industrinya dan penontonnya. Bener gak? Betul. Ya kan ada dari sisi penonton yang memang butuh hiburan dan pelaku industrinya yang memang menghibur kan akhirnya. Nah, sebenarnya dari sisi penontonnya dulu nih, ada nggak sih riset ataupun survei lah kira-kira makhluk-makhluk itu yang biasanya nonton konser itu sekarang kan nggak nonton itu butuh nggak sih sebenarnya pertunjukan? Atau jangan-jangan emang mereka cukup dengan digital atau gimana? Kalau dibilang butuh, mereka tuh butuh banget. Contoh ya, saya tuh udah sampai ke mimpi-mimpi nonton konser loh. Waduh. Saya mimpinya nggak kayak gitu. Ya, terus. Saya tuh udah mimpi sampai nonton konser gitu kan. Kita kepengen itu tadi, ambience-nya, energinya. Itu yang berbeda. Tetapi memang saat ini dengan adanya YouTube, memang kita bisa menemukan konten berbagai macam konten. Dari yang kartun, dari yang lucu, sampai yang serem, itu lengkap tuh. Dari yang stick yang mau akustik, sampai yang elektrik, lengkap tuh. Itu menjadi tinggal pilihan kita mau ngambil yang mana. Oke. Itu menjadi pilihan kita bareng-bareng tuh. Nah, tapi kita sebagai pelaku kita harus sadar tuh. Bagaimana karena begitu masuk digital, pasarnya lebih bebas lagi. Pilihannya menjadi lebih banyak lagi.
Kadang orang bikin musik kan kalau kita ngeband-bandan, wah ada lengkap, ada band, ada drum, ada gitar, ada bass, ada itu, kita butuh itu. Nah kalau orang yang bikin konten musik, mereka pakai piano MIDI aja Pak, pakai komputer, pakai cakep, pakai MIDI, mereka bikin terus mereka edit videonya yang cakep, ditaruh di YouTube, followernya tinggi. Nah, pasarnya menjadi bebas. Kita sebagai pelaku-pelaku yang mungkin sebagian besar dari pelaku-pelaku seni pertunjukan ini masih tradisional nih. Sangat-sangat tradisional. Masih tradisional nih. Nah, ini adalah saatnya ini adalah waktunya kamu beradaptasi atau kau mati sekarang. Kalau kau mati sekarang ya harus beradaptasi juga ya si pelaku industri. Untuk pelaku industrinya juga harus adaptasi juga. Soalnya kalau ngelihat misalkan nih kayak Ludruk Sri Mulat gitu kan, kayaknya kan milenial harus beradaptasi. Juga nggak mau kan gitu nonton bukan nggak mau ya, jarang gitu loh anak-anak anak-anak milenial yang nonton Sri Mulat di YouTube dan akhirnya menjadi monetizing kan. Nggak tahu sih. Iya. Nah berarti kan resep dari yang dulu, ludrukan yang dulu bahwa ada pantunnya, ada kidungnya. Kidungnya harus disesuaikan dengan sekarang. Musiknya disesuaikan. Atau yang disesuaikan dengan pasar yang mau dituju. Nah, kekurangannya kita adalah di industri kreatif kita tidak memiliki data riset yang cukup. Kalau di industri kreatif berarti yang menaungi sebenarnya ini ya, Kemenparekraf. Pariwisata kan, benar ya? Kemenparekraf. Ada nggak sih data dari Kemenpar juga? Gimana? Ada nggak sih data dari Kemenpar juga sebenarnya, Mbak? Seharusnya sih mereka ada sih. Sebelumnya di Bekraf kan mereka ada deputi riset, sampai sekarang ya ada deputi riset. Mereka melakukan riset sebetulnya. Kerjasama dengan beberapa universitas. Nah, cuma pertanyaannya memang gimana caranya kita buka data tuh. Karena itu sangat penting banget. Riset pasar, terus riset dari perkembangan perekonomian. Selama ini yang diminta adalah nambahnya berapa persen nih pendapatannya, nambahnya berapa persen nih industrinya, ya kan? Tetapi keinginan pasar, nah riset keinginan pasar itu saya belum yakin sih itu ada. Itu juga dari teman-teman pelaku juga harus mampu melakukan riset secara mandiri. Oh kalau aku maunya nembak pasarnya anak umur 20 sampai 25 tahun, aku nggak mungkin dong pakai pemain yang umurnya 40 tahun gitu kan. Harus yang ganti Nicole gitu kan. Oke, kalau gitu ini menjawab tagline kita, Mbak. Kapan joget lagi? Kemarin kan Kapolri habis narik tuh surat untuk larangan berkumpul kembali. Nah, jadi kalian yang mau berkumpul kembali siap-siap kena corona. Nah, kira-kira nih kapan joget lagi? Pertanyaannya gitu. Kira-kira kok joget laginya kapan ya? Gitu. Bisa mulai secara iya, Cai. Memang senang sih, cuman sakit habis itu. Nah, kan itu kan sebuah hal yang kontradiktif kan antara kesehatan dengan kesenangan. Ya mungkin ya. Tapi kemarin Kapolri udah narik ininya kan, larangan untuk berkumpul. Nah, secara community Mbak di SCN atau secara industrinya nih di SCN memulai nggak sih habis ini? Mulainya kapan sih? Mulai ada konser-konser lagi, mulai ada pertunjukan lagi, mulai ada band-bandan lagi di kafe kayak gitu tuh. Habis ini start atau jangan-jangan juga masih wait and see gitu? Karena ketakutan juga pada saat misalkan ada sebuah kafe yang tiba-tiba ada live musik itu, terus tiba-tiba didatengin polisi suruh rapid test kan geblek, Mbak. Kalau dibilang wait and see, ya pasti. Kalau dari kami sendiri juga tidak menyarankan untuk segera mungkin mengadakan acara yang rame-rame ya. Karena secara protokol, jujur aja di Surabaya itu sangat lemah sih. Lemah apa nggak ada? Sorry. Ya lemah. Bahasa yang rada bersayap gitu loh. Iya, maaf. Lanjut. Jadi kita itu protokol secara lemah. Jadi kalau protokol ketat sebenarnya bikin event pun nggak apa-apa, asalkan
secara pribadi terus secara masuk tuh bener-bener diperiksa tuh, terus dilihat tuh, nggak cuma ditodongin. Keputus kayaknya. Keputus. Padahal saya menunggu-nunggu sekali itu jawabannya. Oke, sampai tadi itu ada pertanyaan yang menarik tuh dari halo. Gimana? Lanjut. Tadi keputus, Mbak. Oke. Nah, monggo. Oh, ini ada pertanyaan ya ini ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini terakhir deh, sebelum kita akhirnya ke Mas Jagat dari Mahagita. Apa yang diharapkan dari Mas Dio? Apa yang diharapkan oleh pelaku industri kreatif atau entertainment kepada pemerintah untuk bisa bangkit ke era new normal? Pertanyaan menarik. Apa yang diharapkan? Kalau diharapin sebenarnya gini. Tunjangan per bulan. Ya, kebijakan protokolnya jelas, aturannya jelas, keamanannya jelas. Jadi kalau udah ketemu aturan yang jelas, kita yang adaptasi nih. Jadi kita nggak bisa dibantu sebenarnya, ya kan? Saya konfirmasi ke Mas Jagat, perlu dibantu apa enggak? Lanjut. Mbak Heps gimana, Mbak? Apa nih yang diharapkan dari pemerintah? Bantu dana ya bantu dana apa coba? Tapi kalau kita bisa ngasih seumpamanya nih, keamanannya jelas, protokol-protokolnya aja, jalur protokolnya yang bener aja. Nah itu adaptasinya kita lebih masuk akal. Kalau kita sekarang kayak begini, mau gerak nggak bisa, kita mau bikin acara nggak bisa, mau launching produk nggak bisa, mau promosi, kalau teman-teman UKM mau promosi barang nggak bisa. Kenapa? Ini protokolnya nggak ada, nggak ada, belum kurang. Oke, berarti lebih memperkuat buat protokolnya ya berarti ya? Iya kan, kita kan masih nggak tahu kan, permasalahan di COVID ini kan masih menjadi pandemi seluruh dunia. Tetapi pemerintah protek kita lah gitu kan. Jadi nanti kita yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakannya pemerintah untuk industri. Siap. Terima kasih Mbak Absoh. Saya geser dulu ke Bos Jagat dari Mahagita. Kapan terakhir manggung, Pak? Wah, udah lama banget. Waduh, terlihat. Lama sekali. Iya, lama sekali. Ya. Oke, mungkin awal Mas Jagat, kan tadi saya udah memperkenalkan Mas Jagat, vokalisnya dari band Mahagita. Iya. Yang saya tahu Mahagita itu bukannya udah dari 2006 ya, Bang? 2006, alhamdulillah. Wede, sekarang 2020. Hampir mengalahin Padi loh Bapak ini sebenarnya. Padi juga jadi tahun-tahun segitu. Nah, menuju ke sekarang nih kan kayaknya kalau dari Mahagita juga kuatnya di konten digital kan. Either sebenarnya juga sebelum COVID melanda dunia, banyak panggung-panggung yang jadwalnya kayaknya udah padat merayap gitu tiap hari konser gitu kan. Nah, pertanyaannya nih Bang, pas kita COVID sekarang ini, kira-kira pivotnya Mahagita ini ke arah mana gitu? Apakah memang menunggu COVID selesai aja? Sekarang setahun terakhir ya udah nunggu aja daripada kena COVID, mendingan ya udah stay dulu buat konten di rumah atau gimana nih? Pivotnya gimana nih dari Mahagita nih? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan buat kita semua. Amin. Saya terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa seru ini. Yang saya deg-degannya udah beberapa hari yang lalu gitu. Ini saya mau ngapain di sini, bingung gitu. Tapi ternyata luar biasa, saya dengerin dari Mbak Hep tadi udah yang, aduh enak banget nih kayak didongengin gitu loh. Dari Mbak Hep tadi enak banget. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama Mahagita ini sih agak bisa dibilang lucu tapi saya nikmati ya. Jadi Mahagita itu lagi proses pergantian genre di bulan November tahun lalu. Pergantian genre, terus kemudian kita sudah menikmati itu dari panggung ke panggung. Setelah itu ya kondisi Indonesia, kondisi dunia seperti ini, mau nggak mau kita berhenti. Tapi sebelumnya kita juga pernah kurang lebih 6 tahun itu vakum. Oh gitu. Ya, jadi sebelumnya kita sempat 6 tahun vakum di vakum tahun... mau bubar, Pak? Vakum.
bubar karena sisa Oh, 3 doang. bubar. Oh iya, iya, iya. Iya, Ya itu kan? kan kadang ambigu gitu. Oke. Jadi sempat 6 tahunan itu vakum mulai 2012 sampai 2018 mulai lagi saya masuk lagi dengan genre yang baru lagi gitu, reggae pada waktu itu, karena memang band ini sebenarnya terbentuk karena kita suka bermain musik gitu ya. Basic awalnya kita suka bermain musik. Kemudian kalau memang ada job itu adalah bagian dari rezeki kan. Di awal seperti itu. Di awal muncul 2006 2007 itu alhamdulillahnya kita mengikuti pasar pada waktu itu, dan akhirnya meledak, di single kedua kita meledak dan kita bisa tur kurang lebih Jawa Timur lah. Tapi di saat dulu kan belum seperti sekarang, bahwa apa yang kita dapatkan itu dulu itu lebih besar. Kalau ngomongin soal angka, bahkan sekelas band saya yang terhitung lokal pada waktu itu, ada catatan di manajemen kita itu 2007 sampai 2010 itu kurang lebih per bulan pendapatan kita bisa sampai 40 juta. Lokal ya, 40 juta itu udah yang gede kan untuk lokal. Yang kita pada waktu itu juga yang, terus aja kejar sampai kita ke nasional seperti itu. Ternyata tidak segampang mengembalikan telapak kaki gitu kan ya. Itu susah sekali. Ya, makanya itu susah sekali. Akhirnya kita menikmati aja, udah kita biar di Jawa Timur aja deh seperti apa. Sambil mencoba hal-hal yang lain. Kita selalu mencoba. Akhirnya momen di mana ya namanya anak muda zaman dulu ya lelah dengan musik industri, sok-sokan pengen independen gitu kan. Iya, iya. Saya mulai geser lagi ke musik blues, sampai pada akhirnya itu justru malah memecah belah band saya gitu. Waduh, tidak ada yang suka blues berarti ya? Tidak ada. Ya mungkin idealis saya. Setelah itu vakum. Jadi apa yang saya rasakan sekarang itu sebenarnya ya masih belum apa-apa gitu loh. Maksudnya setelah pandemi seperti ini, bahwa ini masih setahun aja belum gitu kan. Kita pernah berhenti 6 sampai 8 tahun itu pun iya secara masing-masing personil gitu kan. Di saat kita sudah mulai bangkit lagi, mulai ke reggae, terus habis itu saya kok feeling pada waktu itu koplo ya, kita merubah lagi. Banyak orang bilang ini kok nggak ada garis benang merahnya sih band ini, padahal sebenarnya di situ kita menjelaskan bahwa kita ini suka membuat apa saja. Kalaupun itu pada akhirnya menjadi hal yang berbeda, ya itu tetap kami gitu loh. Bahwa ketika pada waktu itu yang lagi musim adalah lagu Jawa, seperti itu, kita coba buat lagu Jawa dan respon yang baik daripada yang tidak juga lebih banyak gitu loh. Job udah kita dapet nih ceritanya Mas. Udah dapet, tapi setelah itu pandemi seperti ini ya kita mau berbuat apa gitu. Awalnya sih ya kaku aja di rumah ngapain nih. Biasanya ke studio buat lagu kayak gitu kan. Akhirnya kita produksi masing-masing di rumah karena kita sudah bisa produksi di rumah masing-masing untuk produksi musik, guide dan lain-lain. Kita bisa di rumah masing-masing. Lambat laun enak tuh di awal kita juga sempat rilis beberapa lagu-lagu cover juga. Lagu-lagu kita dulu di cover. Cuman pada akhirnya kok ngerasa bahwa kalau nggak ketemu itu namanya ngeband gitu. Kalau di rumah aja kan nggak enak. Iya kan ini udah kayak ngerasa sendiri-sendiri gitu loh. Iya makanya. Gitaran dewean. Kita kan pengen ya udahlah gimana ya caranya biar kita ketemu lagi. Tapi dalam kondisi seperti ini kita juga saya juga memperhatikan orang rumah saya, teman-teman personil juga memperhatikan orang-orang rumah yang ada orang-orang lanjut usia di rumah gitu kan. Jadi rentan untuk ketemu. Alhamdulillahnya personil kita sebenarnya udah ada basic untuk wira swasta. Jadi benar-benar menurut saya ya imbas pasti ada ya, kerasa juga karena COVID seperti ini. Cuman karena mereka alhamdulillahnya terlatih untuk berwira swasta sih sebenarnya. Saya, basis saya, keyboardis hampir semua sih alhamdulillahnya tidak terlalu berat. Padahal pada waktu sebelum ada pandemi ini, job lagi naik-naiknya dangdut Jawa kan pada waktu itu ya. Mulai dari Denny Canan, ya banyak almarhum Pak Didi Kempot juga
ya lagi naik-naiknya, dan kita juga tertular pada waktu itu bahwa job-job datang gara-gara kita juga memiliki lagu itu gitu loh. Jadi sebenarnya ngeband ini sudah dipikir bisnisnya dari dulu bahwa ini kayaknya lini bisnis yang bagus sih sekarang. Kita masuk tanpa menghilangkan sebenarnya ini band ini siapa gitu loh. Karena musik kalau zaman sekarang kan sudah nggak diatur tuh Mas. Kalau zaman dulu mungkin diatur sama label dan yang lain-lain. Sedangkan kita independen, jadi kita kalau lebih bebas. Betul. Lirik Anda bermasalah sama politik, Anda hilang dong. Iya pasti, zaman dulu. Sekarang sudah enggak. Iya, kalau saya sih lebih ke daripada politik ya kan, cinta-cintaan. Karena pasti akan di penonton itu ada yang cantik-cantik, begitu nggak Mas Desa? Kenapa langsung saya yang di-mention? Berarti garis bawahnya adalah berkaryalah kan. Akhirnya pada saat menjadi seniman dan juga performance, akhirnya berkaryalah, tapi juga melihat industrinya kira-kira arahnya kemana gitu. Betul. Jadi ya, saya juga 6 tahun terakhir, saya 6 tahun terakhir itu kan di Banyuwangi, Mas. Ya. Jadi memang ada satu orang yang mukanya juga buruk rupa, tapi lagunya di mana-mana. Namanya Demi, itu nggak? Demi, ya Demi. Ya Allah, itu lagu Banyuwangian, Banyuwangian. Iya. Itu kan Demi, lagunya kemana-mana kan? Betul, Demi Kangguriko itu ya. Betul, Demi Kangguriko. Anda kalau naik travel dari Banyuwangi Surabaya, lagunya akan menyurupi Anda selama seminggu ke depan itu. Berarti kan itu emang industrinya di situ kan. Nah, betul. Sekarang setelah COVID nih, ya kan? Setelah COVID, beralihnya dari panggung offline ke digital, worth it nggak sih Mas sebenarnya? Kalau saya sih worth it banget. Kalau menurut saya ya, tapi pasti ada bagian dari anak-anak yang berkecimpung di industri musik ini merasa bahwa apakah aku telat atau tidak dalam berdigital ria seperti itu gitu kan bahasanya ya. Kalau menurut saya sih ini adalah bagian dari pembelajaran bahwa kasus COVID ini bisa jadi kasus yang tidak terlalu berat bagi industri musik, karena industri musik sudah berat di era-era transisi antara manual ke digital. Pasti diingat sekitaran tahun 2011-2012, digital sudah mulai masuk dan industri musik kan hancur, dan itu lama banget. Bahkan sampai tahun 2019 pun masih kerasa industri musik 2018-2019 lah. Setelah itu mungkin ada pergerakan di digital yang luar biasa, mulai dari konten dan yang lain-lain gitu kan, yang pada akhirnya ya bisa dibilang industri musik itu turun, tapi musik dibawa ke digital juga bagus, kita jadi bingung gitu. Nah, saya juga bagian dari pada waktu itu yang telat merasakan bahwa digital ini seharusnya aku sudah urus mulai dari zaman dulu, seharusnya seperti itu. Dengan kalau mungkin saya berpikiran kalau zaman dulu saya sudah berpikiran tentang konsep digital dalam bermusik, mungkin saat ini saya bisa menuai. Mungkin bisa dibilang saat ini mungkin saya bisa menuai. Tapi ya udahlah, apa salahnya juga dicoba, nggak ada kata telat juga gitu kan. Pas saya mencoba untuk sesuatu yang menarik di dunia digital, dibantu sama teman-teman, ada Mas Wira, ada Mas Riki, teman-teman semuanya juga responnya baik, dan respon dari orang-orang pun juga bagus juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin telat atau enggak, ya kalau saya telat, tapi saya mau gitu, masih mau gitu mendapatkan hasil dari dunia digital, dan itu memang harus dilakukan sekarang sebenarnya. Oke. Nah, itu kan kita tadi ngomong digital, ngomong offline. Oke, sekarang kita pengen lebih tajam ke dalam, Mas. Digital itu revenue modelnya dari mana, Pak? Dapat cuan-cuannya nih loh, dari mana? Ya, kan kalau kemarin ada sebuah jurnal dari McKinsey ngomong bahwa virtual experience is the next big thing. Wow. Ya. Di mana customer itu sebenarnya juga ready to pay kan untuk nonton sebuah virtual experience yang memang buat mereka memang membantu. But question-nya adalah sebenarnya revenue modelnya apa aja sih? Oke, kalau satu Mas Jaka tadi ngomong dari panggung satu ke panggung lain pasti ada fee sebagai performance. Tapi apalagi sih gitu loh? Bisa kasih beberapa contoh nggak? Ini dapat duitnya dari sini loh, ini dapatnya dari sini loh gitu.
Biar teman-teman tahu aja. Ya, jadi mungkin ya kalau kita buat konten di YouTube, kita berbicaranya kan tentang kalau kita membuat sesuatu di YouTube berbicara tentang konten. Konten juga harus bagus. Nggak sampai situ ternyata gitu loh. Bahwa kekuatan digital itu juga kekuatan bagi saya ini, karena saya mikir juga brand image juga diperlukan. Sebagus apapun konten, kalau kita dari pribadinya tidak nge-brand image diri kita sendiri, juga siapa yang mau nonton? Sebaik-baiknya konten. Bagi saya ya, orang bisa bilang, oh kontennya bagus. Karena apa? Subscriber-nya dia juga udah banyak. Nah kalau kita baru buka YouTube, mau buat konten sebagus apa, tapi kalau nonton kita 5 orang. Makanya kan sebel gitu lah awalnya gitu. Tapi itu juga bisa, alhamdulillah, pada waktu kemarin saya rilis lagu Jawa pertama saya, itu saya pakai konsep yang ya mungkin video klip. Saya pertama kali buat video klip itu. Video klip saya pasti harus ada. Yang selanjutnya saya lakukan yaitu adalah gimana caranya biar orang-orang ini bisa share ke media sosial mereka tanpa mereka harus tahu saya dulu gitu loh. Waktu di video rambutnya masih gimbal apa udah kayak gini, Pak? Udah kayak gini, Oh, yang lagu Jawa udah kayak gini. Siap. Kayak udah kayak opa-opa Korea belum? Enggak ya? Sorry. Maaf ya, maaf. Nah, akhirnya saya pikir bahwa saya harus buat konsep yang berbeda, yaitu adalah saya mengumpulkan. Kalau di zaman radio dulu saya ingat, karena saya sudah di radio 2006 juga, 2006-2007 saya sudah di radio. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya pemutaran serentak. Iya Mas ya. Mungkin yang mendengar radio dulu, ini pemutaran serentak di Jawa Timur dan yang lain-lain. Kalau sekarang orang siapa sih yang dengerin radio? Kan bahasa kan kayak gitu ya. Meskipun saya bekerja di radio juga, saya ngerasa bahwa ada penurunan di trafficnya radio. Ya, trafficnya betul. Akhirnya saya coba untuk di digital. Apakah bisa kita bisa pemutaran serentak, tapi via media sosial? Nggak full lagu deh, nggak apa-apa, cuma cuplikan aja. Cuplikan 15 detik di Instastory. Akhirnya saya mulai mengumpulkan orang-orang yang ada di Instastory saya, yang aktif di Instastory ya, bukan follower saya, tapi yang aktif di Instastory. Saya ingin per personil mengumpulkan 200 orang. Total pada waktu itu personil masih 5, belum ada tambahan. Itu masih belum ada job sama sekali, Mas. Total satu personil 200 orang, berarti 5 personil 1.000 orang. Jadi pengen 1.000 orang serentak hari itu ngeposting Instastory kita. Maksudnya dalam arti kita punya bahan untuk dipromokan, kita share ke mereka. Jadi kita chatting satu persatu mereka, sampai mau nggak menjadi bagian untuk posting serentak 1.000 orang lagu Mahagita terbaru. Ya. Udah kekumpul 1.000, diposting, dan berhasil. Itu view kurang lebih dalam kurun waktu 3 hari atau 4 hari bisa 6.000 untuk skala saya yang baru bermain YouTube pada waktu itu. Bisa sampai 6.000. Alhasil setelah itu mungkin terdengar di banyak produk-produk yang pengen mengundang band-band lokal yang berbeda. Maksudnya dalam arti yang berbeda pada waktu itu Surabaya mungkin tidak ada, dan saya yang memberanikan diri ketika orang lain bilang ya, ih ngapain sih lagu Jawa, ini band Surabaya harusnya begini. Saya kan otaknya udah ke bisnis aja, kalau memang ini bisa jadi peluang saya mendapatkan uang, kenapa enggak kan begitu. Ternyata benar berhasil. Jadi konten digital dan strategi promo di digital itu juga perlu. Bahkan itu jauh dari kata 10%, masih 5%, 2% aja yang dilakukan di dunia digital gitu loh. Bagi saya, karena masih jauh banget dari apa yang saya pelajari kemarin. Jadi arahnya adalah berkarya, membuat karya yang bagus, kemudian karyanya digitalkan untuk mendapatkan kalang penonton yang banyak. Yes. Dari situ akhirnya adalah brand-brand ataupun produk-produk yang menjadikan karya tersebut sebagai konten promosi mereka, betul nggak sih? Betul. Oke, arahnya ke sana ya. Menarik sih. Nah, memilih-milih nggak sih kalau misalkan ada brand yang memang mengendorse lah istilahnya, gitu. Misalnya ada brand
sikat gigi gitu, atau brand yang rodok jorok-jorok gitu. Kalau saya Sikat aja apa enggak? Oh, sikat aja. sebenarnya. Kalau saya Senang lebih, saya. iya, lebih ke arah ngelihat bahwa itu adalah bentuk apresiasi mereka kok ke kita sebenarnya, bahwa mereka membutuhkan band yang kekinian tapi budget rendah kan gitu. Kalau nggak ada yang nyikat ya saya sikat aja kan seperti itu. Kondisi pada waktu itu tidak terlalu banyak seperti sekarang band yang dangdut, Jawa, reggae semua jadi satu. Makanya pada waktu itu saya berani bahwa nggak ada lagi, mau nggak mau kan. Tapi kita harus persiapan untuk kompetitor-kompetitor band yang lain pada akhirnya muncul seperti itu. Oke, tapi kan itu sebenarnya digital yang transaksionalnya tetap secara non-digital emang ya? Ya, oke. Nah, kalau yang overall digital gitu, yang katanya ada AdSense, ada Spotify dan kawan-kawan itu, butuh waktu berapa lama sih atau butuh viewer sampai berapa sih hingga akhirnya itu generate jadi pendapatan? Prosesnya sebenarnya lebih ke arah kita nggak ngomongin masalah butuh berapa lamanya. Semakin cepat prosesnya, semakin cepat kita mendapatkan uang. Prosesnya dalam arti konten yang bagus dan seberapa banyak uang yang dibakar juga. Bahasanya seperti itu Mas ya. Iya. Jadi di dunia digital juga pasti dong semua orang tahu, nggak mungkin lah. Contoh kita jualan di dunia digital, sama aja lah. Band ini kan juga produk yang kita jual. Kalau kita nggak ngepromoin ya, kalau kita nggak ngebakar uang di dalamnya, ya kita nggak bakal dapat apa yang kita mau sih kalau menurut kita. Konten jelek aja kalau ngebakarnya banyak bisa jadi viral juga. Iya, gitu permasalahan kan di situ. Jadi kekuatan membakar uangnya, sedangkan kami itu pada waktu itu baru memulai, kemudian ya kita masih cara yang, makanya saya bilang tadi masih jauh dari kata pemenuhan digital itu masih jauh gitu, bahwa saya yakin bahwa dengan seberapa banyak uang yang kita bakar untuk berpromosi itu pasti akan jadi kok. Sebenarnya konsepnya sama ya. Saya mungkin agak buka di zaman dulu dengan konsep sekarang. Digital dan analog zaman dulu. Kalau di radio band dulu berpromosinya ke radio. Ya. Ibaratnya radio ini dan juga TV itu adalah ya YouTube dan media sosial sekarang kan, bahasanya seperti itu. Zaman dulu kan nggak ada, mungkin cuman Facebook, Friendster gitu yang orang masih belum terlalu menggunakan. Jangan ini dong, jangan menampilkan umur dong kalau bilang-bilang Friendster. Loh, saya Friendster itu baru kelas 4 SD loh, Mas. Oh iya, siap. Nah, Friendster. Dulu sempat MIRC juga, Pak? Hah? Sempat. Oh, sempat, iya. Pakai nama alay gitu, Mas. Mau tahu nggak nickname saya? Cowok simple. Cowok _simple. Nah itu. Sebenarnya konsepnya sama, bahwa band-band zaman dulu, sekelas dulu Drive, terus kemudian Krispati, ya ada band-band yang mungkin dari Malang dulu ada Taksi band namanya Taksi juga, Joker, Flanela, dari Malang Flanela juga. Mereka juga berpikiran seperti ini. Mereka harus nge-burn uangnya untuk berpromosi ke radio. Mereka meminta kerjasama di radio untuk memutarkan lagu ini sehari 3 kali, sehari 2 kali dengan kerjasama dari manajemen ke radio. Itu kan sama seperti halnya sekarang, bahwa ketika kita kolaps dengan band lain yang notabene dia memiliki subscriber yang tinggi, yang gede, atau mungkin sama artis, ya kita bisa jadi mengeluarkan uang untuk kolaborasi itu. Kan itu bisa jadi itulah uang bakarnya kan, seperti marketing itu. Cost lah ngomongnya. Ya, bahasanya seperti itu. Itu yang terjadi juga saya ngeliat sekarang dalam kondisi COVID seperti ini, apakah musisi harus terus band-bandan? Musisi juga harus pintar. Suka musik tapi juga harus pintar kalau menurut saya gitu kan ya. Bahwa ketika punya YouTube dan kamu punya uang gitu kan, ya bakarlah. Contoh kita ngelihat Ari Lasso sekarang, kontennya dia penuh dengan drama gitu kan. Tapi itu hal yang luar biasa menurut saya. Menurut saya hal yang luar biasa karena dia ngelihat bahwa ini peluang kok yang tidak dilakukan oleh banyak musisi. Tapi dia tetap nyanyi dan suaranya enak dan produksi lagu gitu loh. Jadi jangan mengurung diri kita sebagai seorang musisi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Yang kalau kita berpikir kita bermusik ingin dapat uang, tapi kalau kamu cuma bermusik dan hasilnya lagunya nggak viral juga sama aja kok. Oke. Keberanian aja untuk mengeksplor gitu ya, untuk mendapatkan hasil dari digital. Oke. Tapi kan sebenarnya ranah berseni sama ranah berbisnis itu kan 2 hal yang berbeda nih, Mas. Ya kan? Ya.
Yang Iya. satu merangkai nada untuk menjadi sebuah harmonisasi gitu. Iya. Yang satu merangkai bisnis model untuk menjadi sebuah kesejahteraan kan. Yeah. Tapi semuanya sama-sama menuju kesejahteraan loh. Oh iya, iya. Iya. Maksud saya apakah kalau dari Mahagita sendiri ada support dari beberapa teman yang memang ngerti bisnis atau manajernya memang sudah tahu, atau yang pertanyaannya adalah apakah sesama pelaku industri musik ini saling ngobrol untuk cari tahu gimana sih caranya, selain ngomongin mengenai not balok dan musik ya, tapi mengenai bisnisnya gitu loh. Saling share nggak sih? Saling share sebenarnya. Banyak hal-hal yang ini sudah dari dulu sebenarnya kita berbicara tentang musik, bahwa musik itu sebenarnya ketika kita bermain musik, membuat lagu dan diperdengarkan sama orang, kita sudah masuk ke sebuah bisnis dong. Ya, betul. Kita kan akan mengharapkan bukan mengharapkan, kita akan menunggu penilaian orang bahwa ini bagus atau tidak. Kalau bagus dia suka, dia akan ngomong ke orang, dia akan ngomong ke orang banyak, kemudian akan menjadi lahan bisnis ketika dia diundang. Bagi saya masih belum menemukan orang yang bermusik, tapi tidak ingin diperdengarkan sama orang. Tidak mungkin Iya, selama dia mempostingnya, selama dia mempromosikan. Mempromosikan, ngasih tahu ke temannya, ya dia sudah masuk ke ranah industri. Bisa jadi dia bejo, lihat aku nggak mau lagu ini, tapi ternyata orang merespon, jadi gitu kan. Selalu ada pembicaraan itu, dan bagi saya sih baik sebenarnya dengan strategi-strategi, dan itu memang yang kudu dilakukan oleh pelaku industri musik ya, karena ini sudah ada di industri. Pelaku musik yang sudah ada di industri. Bahwa mereka ngeband, mereka mau arahnya kemana kan, seperti itu. Saya dulu pernah, mentor saya pernah ngomong, pada saat kamu berkarya, hati-hati sama tepuk tangan. Yes. Nah, nanti Anda terbang ke langit, tidak turun-turun. Betul. Nah, ini pertanyaan yang sama saya terapkan ke Mas Jagat. Apa nih yang diharapkan oleh pelaku industri kreatif kepada pemerintah untuk bisa bangkit di era new normal? Gue benci sebenarnya mendengar kata-kata new normal, karena tidak ada yang normal, ini nggak new, ini ya gitu-gitu aja. Apa nih harapannya? Habis ini mungkin ada Kang Vicky Satari bisa ngobrol. Nah, harapannya bisa kita kulik dulu nih. Oke. Mungkin harapan sama seperti Mbak Hab tadi ya. Mbak Hab bilang bahwa seenggaknya pemerintah juga memberikan kepastian harus seperti apa gitu. Pastinya harus seperti apa dalam kondisi yang kepastian keputusan dari pemerintah boleh atau tidaknya dengan beberapa protokol. Tapi kalau saya sendiri bahwa anak musik juga butuh uang, pasti. Semua orang, nggak cuma anak musik juga gitu, pasti. Gitu. Anak saya butuh, bukan anak. Makanya iya. Beberapa orang kan pasti akan berpikir gimana nih segala macam. Bahwa ada teman-teman saya juga yang sudah memulai aktivitas bermusiknya di kafe, dan itu sudah mulai gitu teman-teman. Oh, sudah mulai ya? Udah boleh? Sudah boleh. Yang jadi bukan permasalahan sih, ya harapan kepada pemerintah. Tantangan. Ya tantangan. Harapan kepada pemerintah, beri kepastian aja kepada mereka, kita harus seperti apa. Maksudnya kita harus seperti apa secara protokol kesehatan. Kalau memang protokol kesehatan sudah diperbolehkan ada di keramaian dengan segala protokolnya, ya industri musik akan balik. Gak cuma industri musik, semua industri juga bakal balik lagi. Yang penting kan kepastian. Tapi di balik itu semua, kalau menurut saya, selama memang pandemi ini belum selesai, kesehatan di atas segalanya. Jadi sebenarnya saya tidak pernah terganggu dengan COVID. Alhamdulillah saya tidak pernah terganggu dengan COVID, karena saya berpikir bahwa kesehatan di atas segalanya, bahwa aku nggak ngeband nggak apa-apa, it's okay gitu. Aku nggak bermusik nggak apa-apa, it's okay. Yang penting selama bahwa negara ini, kota ini, dan orang-orang di sekitarku nggak sehat, ya lebih baik nggak ada, seperti itu. Bahwa kesehatan di atas segalanya kalau menurut saya. Berkarya, terus berkarya. Pasti harus terus berkarya kalau itu. Harapannya mungkin ya diselesaikan dulu permasalahan ini, COVID, entah sampai kapan. Kita sebagai warga negara yang baik pasti akan nurut gitu kan ya, dalam berkarya. Ayo kita berkarya. Bahwa rezeki sudah ada yang ngatur gitu aja, Mas. Iya, rezeki yang ada yang ngatur. Betul sekali. Berarti ini pertanyaan mengenai apakah
sudah ada protokol kesehatan yang nanti kita akan tanyakan kepada Kang Vicky Satari. Nah, sebelum kita masuk ke Kang Vicky, terima kasih Kang Jagat. Semoga Mahagita bisa terus berkarya dan terus menjadi ikon Surabaya lah. Amin, Saya amin, amin. mendengar Mahagita itu, wah lagu dangdut apa lagi? Dangdut koplo apa lagi akan dikeluarkan ini? Menarik. Soalnya baru kali ini ada lagu dangdut koplo, vokalisnya kayak Limin. Oh, ini kenapa? Ya, balik lagi ke Mbak Hafsoh nih. Nah, Mbak Hafsoh mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Jagat. Harusnya kan SCN sebagai community kreatif itu kan harusnya kontaknya sama pelaku-pelaku kreatif kayak mereka ini. Nah, apa nih yang kira-kira kolaborasi yang bakal dilaksanain? Jangan diam-diam aja loh. Jadi langsung ditagih. Ya, jadi sebenarnya kalau saya sama Mas Jagat kita sering nongkrong di Ngagel ya Mas ya. Iya, nongkrong ketemu. Ketemunya nongkrongnya di Ngagel tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau di SCN sendiri adalah kita kan memang jadi support sistem utama untuk ekosistem ekonomi kreatif nih. Ya kan? Tentu kami juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari perikanan dari ke-17 subsektor tadi, kami sudah berkomunikasi. Jadi kami juga SCN sendiri sudah berupaya untuk bikin roadmap nih. Wah, 10 tahun ke depan Surabaya mau digimanain nih. Bagaimana ekosistem ini bisa berjalan nih. Kanal pertamanya udah pasti kita butuh payung hukum. Apa nih? Gitu. Yaitu perda. Nah, itu lagi didorong perda ekonomi kreatif yang belum pernah ada di Surabaya. Siap. Nah, itu yang kita dorong dulu. Ketika kita dorong itu, maka kita dorong bareng-bareng teman-teman pelaku yang ada di sini, dari Mas Jagat juga, dari teman-teman Kadin, HIPMI segala macam kita dorong bareng-bareng tuh. Nah, setelah perda itu keluar, itu harus sesuai kebijakan untuk upah, kebijakan untuk pembuatan event, terus kemudian kebijakan untuk pajak, ya kan? Kita tuh kayak teman-teman dari industri, contoh untuk perfilman, terus kayak teman-teman animasi itu kadang masuknya tuh masih diberi iklanan tuh pajaknya, masih gede banget. Padahal teman-teman itu industri konten tuh beda, monetisnya itu nggak sama. Kayak teman-teman animasi itu monetisnya dari mana? Merchandise, jualan baju, orang produksi baju, pakai IP-nya dia itu baru dipakai. Nah itu harus diberesin. Nah kebijakan-kebijakan itu awalnya ini targetnya SCN saat ini adalah payung hukumnya. Nah dari payung hukum itu nanti baru tuh dikembangkan riset. Kita pasti bekerja sama dengan kampus-kampus untuk terus meriset. Jadi ini jangka panjang, tetapi harus dimulai. Nah ini jadi lebih keren lagi. Ini saya bilangnya keren nih. Kita diserang pandemi, otomatis perdanya jadi ikutan mundur gitu kan. Padahal tahu. Padahal kan kalau pandemi mereka tidak kerja, Bu. Kenapa dia malah jadi mundur? Saya itu sudah mengajukan tuh. Saya sudah mengajukan tuh. Saya mengajukan usulan perda ekonomi kreatif gitu kan untuk dibahas Bapperda DPRD Kota Surabaya. Tuh gitu. Harus dibikin tahun ini, tahun depan mulai disosialisasikan kepada pelaku, kepada masyarakat. Nah itu sebenarnya itu tugas pertama sih. Jadi ini kalau ngomongin jangka pendeknya ngapain? Ini payungnya harus ada. Ini kita tuh gerak para pelaku ekonomi kreatif ini nggak ada payung. Nah untuk itu kita perlu tanyakan langsung ke selamat datang Kang Vicky Satari. Assalamualaikum. Mas, mohon maaf nih baru gabung. Terima kasih. Kita tadi baru gosimin Kang Vicky kita barusan. Oh enggak ya? Jadi kita lagi bahas mengenai untuk industri kreatif Kang di era new normal. Kapan
Mas Cesar Nah, kayaknya tadi kita udah diskusi sama agak SCN, putus-putus. diskusinya. Nah, kali ini kita Ketua ICCN Indonesia juga dan staf kira nih Kang, untuk sebenarnya seperti suara saya udah masuk? Udah. Masuk. Tapi tadi sempat Oke. putus-putus. Sempat hilang tadi. Sempat hilang ingatan saya. Oke. Balik lagi tadi kan kita udah ngobrolin Kang mengenai gimana industri pertunjukan. Nah, sekarang kita pengen menanyakan dari sisi Kang Vicky sebagai Ketua ICCN dan juga sekarang jadi staf khusus Kang. Kira-kira industri pertunjukan ini bakal gimana sih Kang di bidang new normal? Mungkin Kang Vicky kasih pemaparan. Baik, Mas Cesar. Makasih. Saya ada bahan ya, boleh saya share ya? Boleh, silakan Kang. Oke. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Ini menarik. Jadi bicarain bisnis pertunjukan menarik ya. Kenapa? Karena di bisnis pertunjukan tuh menurut saya pribadi, ini kan sebetulnya kontennya lintas subsektor industri kreatif. Bukan hanya koreografi saja sebetulnya. Bagaimana bicara musik, kualitas juga di sana ada tentang desain stage-nya, ada fashion-nya, ada elemen pendukung lainnya ya, sampai dengan teknologi sebetulnya. Jadi ini menarik. Boleh lanjut. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan ICCN. Kita ini adalah jejaring dari Forum Lintas Komunitas Kreatif di seluruh Indonesia. Ada di 210 kota kabupaten lebih. Jadi isinya tuh jejaring kami itu seperti di Surabaya ada Mbak Heps dengan SCN. Gimana Bang? Siap. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, oke, thank you. Jadi kurang lebih inisiatif kita itu adalah dari bukan hanya sekedar menginisiasi forum komunitas, bisa dilihat yang di ballot di bawah, tapi membangun jejaring yang mendorong hadirnya program dan events dari komunitas kreatif, sehingga bisa menghadirkan aktivitas ekonomi yang tujuannya bukan hanya ekonomi biasa, karena ekonomi kreatif harus menghadirkan solusi-solusi juga, khususnya solusi perkotaan, solusi kota tersebut, sampai dengan hadirnya inovasi sosial yang kita harapkan ini bisa lebih sustain. Jadi social engineering, rekayasa sosial, ini penting gitu ya. Ini aktivitas kami, boleh dilanjut. Kita punya namanya 10 prinsip kota kabupaten kreatif. Ini yang kita bilang kalau sebuah kota mau kreatif, prasyaratnya ini nih, nilai-nilai yang kita harus pastikan hadir dalam kehidupan masyarakatnya, bertumbuh dengan pembangunan kotanya, dan seterusnya. Kota yang ulas asih, yang pro keberagaman. Kota yang hadir dengan kebersamaan, selalu mendorong solidaritas dan perdamaian. Menjunjung tinggi HAM, menjunjung memuliakan kreativitas, inovasi, kearifan lokal, kemudian lingkungan yang lestari, kearifan sejarah, kota yang transparan, kota yang inklusif, yang selalu mendorong energi terbarukan, sampai dengan memastikan hadirnya kebutuhan dasar dan fasilitas untuk fasilitas umum untuk rakyatnya. Ini semua 10 prinsip ini udah kita selaraskan dengan konsensus global terkait dengan Sustainable Development Goals, 17 goals dari SDGs, dan juga New Urban Agenda ya, ada 4 P, ya, sebenarnya 5 gitu, People, Prosperity, Planet, Peace, and Partnership, kurang lebih itu. Ini secara nilai yang sedang kita perjuangkan lah, yang bisa dihadirkan bicara tentang kreativitas. Boleh lanjut? Kenapa kita yakin Indonesia itu adalah juara dunia kreativitas? Karena angka-angka ini bukan hanya jumlah populasi, tapi kita punya angka 17.000 lebih pulau, kita punya lebih dari 1.340 suku, lebih dari 700 bahasa, 300 grup etnik, yang semua teradministrasikan di 514 kabupaten kota. Jadi sehingga modal utama Indonesia menjadi juara dunia kreatif itu sudah selangkah lagi, karena memang keberagamannya, karena kekayaan kontennya, identitas karakteristik dan kearifan lokalnya yang dahsyat. Nah, bagaimana membangun Indonesia yang kreatif? Bangunlah dari bawah, dari kota kabupaten, dari komunitasnya sebagai prime mover, gerak inti kurang lebih dengan segala potensinya. Tantangan utamanya kesenjangan, bicara tentang pembangunan infrastruktur,
sampai dengan engineering teknologinya, sampai dengan kedewasaan sosial psikologi, ini menjadi isu kemerataan yang bisa dihadirkan di seluruh pelosok Indonesia. Boleh lanjut. Bahwa ini potret ekonomi kreatif dari masih yang terakhir ini ada dari Opus, ya, Outlook-nya punya Backcraft, ini dari data sensus di 2016. Angka-angka ini kita juga meyakini pertumbuhannya paling agresif, paling akseleratif gitu kurang lebih. Tapi bisa dilihat memang masih Jawa sentris. Nah, sehingga memang kalau mau mendorong bicara kreativitas khususnya seni pertunjukan, semua daerah sudah pasti punya tari-tarian daerahnya, punya seni budaya daerahnya, ya, banyak narasi-narasi lokalitas yang punya nilai filosofi bahkan luar biasa gitu. Sehingga kita berharap ini menjadi modal utama, menjadi sumbu utama menggerakkan ekonomi Indonesia di hari ini dan masa depan. Bicara ekonomi kreatif, seni pertunjukan ada di satu di antara 17 subsektor. Jadi setelah setelah rezim Kemenparekraf yang baru ini, aplikasi games development ini dibagi dua, ya. Jadi 17. Tapi bisa dilihat seperti halnya film, kemudian seni pertunjukan ini lintas disiplin subsektor industri kreatif seperti yang saya awal bilang. Nah, ada secara bicara ekonomi kreatif selain subsektor industri kreatif yang 17 sebelah kiri, sebenarnya ada yang disebut juga basis pengembangan. Ada basis pengembangan ekonomi kreatif, ada 4, inovasi, teknologi, media, dan seni budaya. Sehingga ini menjadi alat, tools, fondasi bagaimana menginisiasi aktivasi kreativitas dengan beragam cita-cita, ya, kesejahteraan terkait dengan ekonomi kreatif. Caranya bagaimana? Yaitu mensinergikan yang kita sebut dengan pentahelix stakeholders. Akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, media. Kalau misalnya kita bicara seni pertunjukan, kita taruh di tengah-tengah lingkaran ini. Siapa melakukan apa dan kapan? Dengan cara apa? Triple C, 3C. Yang pertama connect, kita bertemu dulu. Artis atau koreografer tari atau budayawan ketemu dengan teman-teman tech savvy misalnya untuk cari inovasi teknologi, ya kan, untuk bisa mendapatkan atau menemukan platform performance yang baru gitu dari digital dan lain-lain gitu, terkoneksi. C yang kedua, melakukan kolaborasi. Setelah kolaborasi, ujungnya adalah commerce dan celebration. Jadi bicara kreativitas, nggak hanya selalu bicara tentang komersialisasi, bicara apresiasi dan perayaan juga penting. Belum gerak. Bisa di next, Pak Andre. Pak Agit bisa dibantu? Oh, belum. Ya. Bentar. Ini kayaknya, nah, oke. Nah, bicara tentang seni pertunjukan, teman-teman sudah inilah ya. Tapi ini memang bicara value chain-nya, supply chain-nya, ini memang hari ini sangat terdampak di era pandemi ini. Gitu. Karena terhubung dengan ekosistem bisnis kuliner, MICE, ya, event organizer, dan perusahaan manajemen talenta, termasuk pelaku seninya. Dari TV juga sekarang lagi suffer ya, banyak media karena orang yang pasang iklan ini sedang refocusing anggaran juga kan gitu terkait dengan bisnisnya yang terdampak gitu ya. Sampai dengan komunitas sanggar-sanggar, kemudian hospitality juga penerbangan. Jadi yang ingin saya sampaikan memang ini input outputnya memang terdampak nih. Sekarang itu benar-benar terkoreksi. Lanjut. Ini agak. Nah, bicara tentang ekosistem musik gitu, tadi senang banget
dengan Mas Jagat ya cerita. Saya juga backgroundnya Mas Jagat cita-citanya waktu kecil pengen jadi musisi, main band, bikin demo-demo dari panggung 17-an, bikin sempat juga masuk kompilasi Sony tahun masih udahlah tahun 90-an ya. Zaman saya jadi manajer band independen, ada Pure Saturday dan seterusnya. Saya bahkan sekolah audio engineer, saya sempat jadi soundman, sound engineer di kafe-kafe di Jakarta gitu. Punya passion banget saya kalau di musik, tapi memang garis tangannya harus jadi tukang kaos. Saya memang bisnis clothing dan juga sekarang jadi akhirnya mesti mengabdi di birokrasi di pemerintahan lah satu kakinya ya. Kurang lebih kan ini juga mau gak mau jadi satu bagian lah. Tapi saya lanjut aja, performing artist terkait dengan ekosistem ini juga ya. Nah, bicara before after sebelum COVID, kalau dulu memang seperti halnya bicara tentang UMKM, yang 99% pelaku usaha di Indonesia kan sebenarnya UMKM. Ini kan masih sangat manual, ya, offline, terus kemudian dari sisi pembayarannya juga masih konvensional. Hari ini harus beradaptasi, semuanya online gitu ya. Ada fintech, harus cepat berubah, disruptif dan lain sebagainya. Ini yang jadi potret ya di industri musik lah kurang lebih ada tantangannya nih memang. Boleh lanjut. Nah, bicara tentang seni tari dan teater dalam banyak diskusi memang karena pelakunya ya, jumlah pelaku yang memang muncul di permukaannya belum sebanyak musik, jadi disrupsinya nih memang kita belum secepat ya yang di industri musik. Tapi juga ini menurut kami juga selalu ada blessing in disguise, selalu ada peluang dari semua permasalahan melalui kolaborasi dan tentunya aktivasi kembali komunitas seni tradisi maupun modern. Kenapa? Karena ketika bicara seni tradisi kan kita tahu persis, udah banyak lah konten Indonesia. Tapi ketika didorong, ditransformasi dengan kontemporer, ini masih banyak ada mindset ya di beberapa tempat yang saya dapat informasi. Ini memang belum mau beradaptasi dengan perubahan di era 4.0 ini. Tapi hari ini karena physical distancing, PSBB, keterbatasan, akhirnya yang biasanya berjalan dengan konsep konvensional gitu, mau gak mau karena berhenti, ini jadi akhirnya dipaksa orang. Seperti halnya banyak pedagang UMKM, ya usaha mikro ya sekarang ini onboarding ke e-commerce itu lagi pesat-pesatnya. Karena ya memang sarananya kaitannya dengan tadi ya digitalisasi, teknologi dan seterusnya. Jadi lagi ada gerakan ini juga dari pelakunya. Lanjut. Nah, ini kaitannya ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan gitu, rekomendasi lah ya semacam itu, bagaimana bertahan dan bounce back di pasca pandemi. Itu beberapa riset mengatakan apapun yang bisa dilakukan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan seni pertunjukan daring dan melalui media virtual ini bisa didorong. Berpindah ke teknologi dan media baru, new media itu penting. Bagaimana mentranslasi tari-tarian daerah, dikolaborasikan dengan teman-teman kreator video mapping, teman-teman games, animasi, dan seterusnya, ini juga menarik. Banyak contoh-contohnya, 1-2 yang udah bahkan ke level nasional. Ya. Bagaimana juga lebih dekat dengan media sosial untuk membangun engagement, dan saya yakin sebetulnya narasi seni pertunjukan Indonesia ini punya modal yang untuk dapat mengaktifasi publik lebih besar. Kita cari best practice ya di Inggris dan Jerman. Pemerintah Jerman membuka 50% aktivitas di opera house dan teater komunitas pada bulan ini. Jadi jaga jarak ini maaf, penting gitu ya. Kemudian di Inggris mereka membuat cultural renewal task force untuk mendorong percepatan penyerapan dana anggaran untuk mendukung pelaku seni. Jadi memang ada dukungan-dukungan yang khusus ya spesifik, walaupun tadi
belum sebanyak musik atau industri yang lain. Nah, saya ingin menutup dengan bagaimana memastikan ini bisa berjalan untuk terus bisa survive, sustain. Kita punya namanya ekosistem ekonomi kreatif. Ada 4 variabel utama. Untuk kondisi hari ini dengan next normal, jadi bukan new normal lagi gitu ya. Next normal itu kita harus mulai dari yang warna ungu, dari pasar, market driven. Karena kita kan perlu identifikasi ulang sektor mana saja yang sebetulnya growing. Banyak sekali sebetulnya selain APD ya. Ada produk organik herbal, selain tentunya kuliner gitu ya. Banyak yang lagi growing, bahkan ekspornya bisa 300 sampai dengan 700% hari ini bertumbuh. Nah, ketika kita tahu pasar membutuhkannya seperti apa, riset and development warna oranye itu penting. Ini bicara value creation-nya. Segelas kopi ada yang 3.000, 4.000 perak di warung kopi pinggir jalan, tapi ada yang juga jual 30.000. Kan sebenarnya nggak hanya jual kopinya, tapi bicara tentang kolaborasi kreativitas dari sektor lain seperti desain produknya, desain grafisnya, desain interiornya, storytellingnya, dan seterusnya. Dan didorong value creation ini, R&D ini didorong ke SDM yang handal. SDM yang keren otomatis ke yang masuk ke yang hijau. Pasti menghasilkan karya yang keren juga untuk bisa dideliver ke pasar. Terpenuhi circular ekonominya, close looping ekonominya. Boleh lanjut? Ini contoh untuk simulasi di bidang seni pertunjukan. Tadi ya, K itu pasar, R itu riset, manusia, produk. Pertama terkait dengan kita simulasi lah bagaimana inovasi di bidang seni pertunjukan bisa bertahan dan berkembang di era normal baru atau next normal ya, normal selanjutnya. Yaitu sederhana karena sulit nih, kalau bikin riset kan nggak murah, nggak mudah, nggak sebentar. Cukup mendapatkan insight, mencari insight, kepoin akun-akun market leaders atau komunitas atau artis ya, yang memang mereka pasti duluan untuk mencari inovasi. Gitu. Kita mencari insight-insight itu dan tetapkan mana nih yang paling tepat untuk kontennya kita ya terkait dengan bisnis pertunjukan kita. Jadi tadi bisa riset eksplorasi sederhana terkait dengan solusi teknologi ya, termasuk device-nya, aplikasinya yang bisa membantu bisnis proses dari dirinya. Yang kedua adalah intervensi SDM. Bagaimana bisa mengasah keterampilan baru untuk dapat mengoperasikan solusi teknologi yang relevan seperti yang ditemukan di tahap sebelumnya, sampai dengan bisa memetakan tokoh-tokoh yang strategis di lintas sektor gitu ya, baik di bidang seni pertunjukan gitu ya atau sektor lainnya, ada pakar praktisi teknologi digital untuk bisa mendorong kolaborasi. Intervensi produk, next, yaitu pada akhirnya kita udah punya guidance membuat varian produk yang memang sesuai dengan hasil eksplorasi dengan kolaborasi yang sudah berproses sebelumnya, sampai dengan melakukan inovasi produk dengan berdasarkan dari insight-insight perilaku behavior ya yang memang kita sebelumnya sudah dapatkan, sehingga kita bisa masuk ke pasar dengan memerlukan promosi khusus dalam momen tertentu, hari besar, hari-hari khusus ya. Ini kita bikin narasi-narasi sesuai dengan kedaerahannya, kolaborasi dengan daerah B, daerah C. Tadi saya sebutkan angka-angka seni tradisi, bicara tentang suku yang ada di Indonesia gitu ya, sangat kaya sekali. Sampai dengan tentunya marketing programnya gitu yang lebih detail lagi. Di kolaborasi mungkin seni pertunjukannya gratis, tapi kita bisa dapat others income dari jual merchandise. Atau kerjasama dengan bisnis kopi yang kemudian nanti dapat voucher khusus, transaksi di sana, ada sharing revenue gitu ya. Jadi kreativitas ini harus dihadirkan bukan hanya dari produk, barang dan jasanya yang kreatif, tapi juga sampai dengan bisnis modelsnya. Oke, itu mungkin dari saya sedikit sharing. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, terima kasih banyak Kang Vicky. Ini ada beberapa pertanyaan Kang dari teman-teman peserta dan juga tadi ada pertanyaan sebelum Kang Vicky masuk. Sebenarnya untuk protokol COVID di seni pertunjukan sebenarnya udah ada belum sih Kang? Sudah, harusnya dari Kemenparekraf sudah menyusun ya. Semua kalau kami di Kementerian Koperasi UKM ada sekitar 20 sektor yang memang prioritas, yang memang sudah disiapkan. Tapi terkait dengan seni pertunjukan, memang karena nomenklaturnya, tugasnya di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, sebetulnya sudah ada. Saya yakini sudah ada. Tapi kan poin prinsip adalah, ini kan mau dibuka nih, sebentar lagi. Poin prinsip adalah tentunya pasti ya, terkait dengan penggunaan masker, physical distancing, hand sanitizer, sirkulasi udara, pengecekan suhu tubuh, itu kan yang basic ya. Itu yang sebenarnya kita bisa desain. Yang paling penting adalah terkait juga dengan kehadiran kolaborasi. Kita juga ketika memang ada teman-teman kolaborator yang dari daerah, kita harus cek surat kesehatannya. Ini kayak yang ribet, tapi mungkin tadi adaptasi kebiasaan baru. Betul. Kalau memang kita mau bertahan, karena kita juga nggak tahu sampai sekarang vaksinnya belum ketemu gitu. Ya ini kita harus beradaptasi tadi. Itu Mas. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Isa nih. Tapi saya juga bingung pertanyaannya. Apa upaya nyata yang segera dilakukan pemerintah untuk menopang industri kreatif agar bisa bertahan? Monggo Kang Vicky, upaya nyata saya juga bingung. Upaya nyata itu gimana maksudnya Kang? Jadi upaya nyata tuh yang paling berasa langsung. Saya ini kan sebetulnya 22 tahun jadi pelaku ya. Betul. Jadi ada 5 arahan, saya sebutin dulu. Ada 5 arahan Presiden terkait dengan perlindungan dan pemulihan pelaku usaha kecil, mikro kecil menengah khususnya. Dari mulai insentif pajak, ya kan? Kemudian ada perluasan pembiayaan modal kerja, kemudian ada sinergi kolaborasi kementerian, BUMN, pemerintah daerah sebagai penyangga produk, terus membuat relaksasi restrukturasi kredit, kemudian juga didorong adanya bantuan langsung tunai bansos ya, yang memang jumlahnya besar. Kalau di PEN aja untuk UMKM itu ada sekitar 123 triliun yang akan berjalan. Tapi ini memang belum diluncurkan. Kita menunggu secara administrasi aturannya ditandatangani gitu oleh Menteri Keuangan dan seterusnya, Mas Tesa ya. Tapi kalau lebih konkretnya lagi sebetulnya secara cepat, karena saya juga pelaku tadi saya bilang gitu, nungguin kebijakan. Tapi ini kan udah ada ya relaksasi listrik, digratiskan, diberikan diskon dan seterusnya, kemudian bantuan tunai gitu. Sebetulnya kita juga mendampingi banyak UMKM untuk ketemu off-taker-nya, untuk ketemu buyer-nya, untuk langsung bisa, karena dari sekitar 300 ribuan data yang kami himpun, kita sudah ada by name, by address, by phone number, by NIK, by long lat ya, geotaggingnya di mana. Kita bukan hanya ingin dapat profile, tapi insight business intelligence-nya. Kita juga mempertemukan UKM-UKM tersebut dari sektor kreativitas dengan buyer-buyernya. Contoh untuk APD sudah ada transaksi 20 miliar. Kita bukan hanya ketemuin dengan buyer, tapi kita dampingi UKM misalnya di sektor fashion, pivot, terus kemudian memproduksi barang, QC, QA-nya, sampai dengan sertifikasinya, sampai dengan izin edarnya, ada sekitar 160 ya, dari sekian ratus bahkan ribu mungkin yang terus berproses, yang sudah keluar izin edar Kemenkes. Dan kita terus tingkatin lagi sampai dengan standar global ekspor dengan standar WHO. Dan banyak lagi sebetulnya ada ada program beli produk belanja produk koperasi UKM. Kita mobilisasi transaksi-transaksi ini, hubungkan dengan industri besar, hubungkan dengan donatur pengusaha besar gitu ya.
masyarakat umum untuk beli produk dari koperasi. Kemudian ada program warung belanja di warung tetangga, mendorong warung-warung di sekitar kita gitu untuk bisa dipastikan suplai bahan bakunya. Jadi warung bahan pokok ya dihubungkan dengan BUMN klaster pangan. Kita siapkan platform pemesanannya melalui digital gitu, bekerja sama dengan BGR, BUMN Logistik. Jadi dikirimkan barangnya dengan harga yang normal, dibantu pembiayaannya. Jadi sebetulnya sudah ada beberapa inisiasi ya yang dilakukan, dan saya yakin di level pemerintah daerah pun sudah banyak. Walaupun kita tahu persis, ya ini kan tantangan semua ya. Jadi kalau ditanya pemerintah sudah melakukan apa dan seterusnya, kita juga lagi belajar, Mas. Ya. Pemerintah ini juga kan sama, beradaptasi terkait dengan desain anggaran ditarik dulu, kemudian di refocusing mana yang tepat, mana database-nya yang mau dibantu, bagaimana profilnya, siapa kuasa pengguna anggarannya, harus lapor DPR. Ini kan prosedur birokrasi juga kan memang menjadi challenge terkait dengan bagaimana kita bisa segera mendorong inisiatif dukungan bantuan tadi lah. Kemarin kan Presiden marah-marah gitu kan, kecewa dengan ini tidak biasa katanya kan. Ya, karena memang saya kalau dulu kan saya kakinya di luar pemerintah, kan kita kan malas ketemu pemerintah kan, kalau bisa udahlah kita mah jalan sendiri kan. Saya bisnis dari 98 punya dari 300.000 rupiah berjalan ngerangkak, tumbuh punya toko 3 tahun kemudian bisa ekspor, punya toko di Bordeaux, Perancis, di Malaysia, 5 kota, Singapura dan seterusnya. Kalau datang pemerintah kan tegang, ini mau ngapain nih kan gitu. Pajak jangan-jangan dipajak lagi nih. Mau pajak, mau ngapain lagi gitu kan. Saya bikin event namanya Kickfest. Pertama-tama, aduh gimana ya, udah 100% dibantu pemerintah, tahun kedua 50%, tahun ketiga 25%. Hari ini Kickfest dari 2006 sampai dengan sekarang 14 tahun masih berjalan, sudah independen, nggak mau lagi dapat support pemerintah karena memang sudah mandiri kan gitu. Ya. Jadi poinnya gitu Mas, banyak lah saya yakin ya ini, tapi memang ada isu. Tapi tadi isunya kalau kolaborasi kita terus dorong. Terakhir nih Kang Vicky, sebenarnya di samping industri kreatif yang mengalami penurunan, sebenarnya ada juga yang mengalami peningkatan drastis. Contoh, saya sendiri jualan beras organik, peningkatannya lumayan drastis nih. Cuman yang jadi pertanyaan, kadang pada saat peningkatan itu terlalu drastis dan instan, kita nggak bisa memenuhi itu. Nah, kira-kira nih untuk akses kolaborasi dengan Kementerian UMKM dan Koperasi, kita gimana sih Kang cara ngaksesnya Kang? Cara tahu informasinya lewat mana sih Kang? Mungkin bisa diinformasikan. Oke, yang pertama Mas Tessa, teman-teman semua yang hadir, follow akun medsosnya Kemenkop UKM sekalian. Oke. Jadi Kemenkop UKM. Kemenkop UKM. Semuanya itu aktif. Ya sekarang lumayan lah bisa dibilang konten-kontennya ya. Juga bisa ke website www.kemenkopukm.go.id. Itu, atau kalau mau langsung mengisi data sehingga bisa terakses dengan tadi inisiatif bantuan, bisa mengisi Mas formulir dengan klik siap bersama kumkm.kemenkopukm.go.id, atau sebenarnya juga ada ya bannernya pasti di websitenya Kemenkop. Ada juga call center, boleh dicek dulu di medsos dan di website. Nanti bisa dilihat ada call center hari kerja ya. Nah baru juga tadi saya ini sekarang lagi nebeng ke kantornya di Roots Mesco nih karena tadi baru saja beres, makanya saya telat. Ada launching pusat konsultasi koperasi dan UMKM, Center of Excellence dari SMEs and Cooperation di gedung Smesco di Jakarta. Itu ada expert yang full office hour, online offline juga, bisa langsung bertanya. Itu ada materinya macam apa, substansinya macam-macam ya. Jadi bisa Mas Tessa kaitannya dengan organik,
saya awal tahun sebelum pandemi itu kemarin berangkat ke Nuremberg, ke Biofach, Mas Tesa. Ya, tahu ya, itu event trade show terbesar organik di dunia. Saya mewakili Pak Menteri Koperasi UKM, membawa rombongan ada 5 UKM lah gitu. Davara, ada apalagi PMA gitu ya, dari madu, dari rote gitu. Ya. Transaksinya gila, Mas Tesa, canggih. Nah, besok-besok saya diajak, Pak. Iya, nanti bisa ikutan, Mas Tesa. Karena tahun depan kita pengen berangkat lagi, mudah-mudahan aman nih. Siap. Usul saya sebetulnya kolaborasi Mas Tesa sama komunitas yang lebih besar lagi terkait dengan bahan baku ya, ngegedein kapasitas memang tantangan nih untuk organik ya Mas Tesa. Tapi harus diskusi lah. Karena pemerintah juga punya program perhutanan sosial sebetulnya 2 hektar yang dibagikan gratis ya. Saya bukan gratis maksudnya ya selama 30 tahun dikonsesikan, tapi tentunya harus punya bisnis model juga, harus produktif lah. Itu mungkin Mas Tesa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Vicky. Terakhir kita akan foto bareng biar ini bisa terdokumentasi dengan baik. Silahkan hidupkan semua kamera. Mulai hidup semua. Karena yang akan difoto ada 5 slide. Jadi Om Agit sudah siap Om Agit? Oke. Siap. Mas Adzara Mumtaza lagi di mana itu? Lagi di warnet apa gimana itu? Gelap sekali. Udah siap ya? Kita foto ya. Di halaman pertama 1, 2, 3. Tahan. Halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Halaman kelima 1, 2, 3. Siap sudah Mas? Oke, demikian Zoom webinar bareng Kadin Surabaya disupport oleh SCCN, ICCN, dan saya lupa sponsor yang lain. Tapi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan di slide sudah ada daftar hadiah dan sertifikat. Terima kasih banyak Kang Vicky Satari. Semoga ke depan kita bisa saling berkomunikasi lagi, Kang. Izin, Japri, Kang. Terima kasih Kang Vicky, Mas Jagat. Makasih Kang Jagat, makasih Mbak Absom, Mas Cesar. Mas Jagat, semua teman-teman, matur nuwun sangat, matur nuwun. Demikian, amin. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ya, anak SMA. Besar. Oh, jangan. Oke, sorry. Saya tinggal, dadah. Terima kasih, Bro. Siap. Thank you, makasih Mbak Abso. Thank you semuanya. Mantap. Ada bapak-bapak loh yang ter-screenshot. Udah nih. Enggak, ini temanya nak. Perkembangan kan? Apa? Bisnis. Era new normal.